Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat memasuki bulan Mei tahun 2025 ini. Dan firman Tuhan yang mengawali seluruh aktivitas kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 1 Mei 2025, tertulis di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ai dipangi dorohana do nang saluhut jolma malua jala sahat manada hasit tongani. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, tidak ada keputusan lain dari Tuhan Allah kita selain daripada keselamatan kita semua. Hal itu sudah direncanakannya sejak semula. Keselamatan itu bukan hanya menyangkut jiwa atau rohani kita, tetapi juga jasmani atau lahiriah kita selama kita ada di bumi ini. Salah satu respon yang harus kita lakukan adalah menaikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan, sebagaimana diserukan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Catatan penting dalam pernyataan ini adalah bahwa manusia sesungguhnya memiliki kehendak bebas untuk meresponnya. Apakah semua orang akan selamat? Allah menghendaki demikian. Semua orang memang harus selamat. Namun kenyataannya tidak semua orang mau diselamatkan. Oleh sebab itu kita perlu memahami bahwa Alkitab menyatakan dua aspek kehendak Allah untuk manusia berhubung dengan masalah keselamatan kita, yaitu aspek yang diinginkannya dan aspek yang diizinkannya. Pertama, kehendak Allah yang sempurna sungguh-sungguh menginginkan supaya semua orang diselamatkan. Allah tidak mau seorang pun binasa. Penegasan ini berkaitan dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan bukan apa yang diizinkannya. Kedua, kehendak Allah yang mengizinkan, yaitu apa yang dibiarkan atau diizinkannya dan bukan apa yang sebenarnya diinginkannya. Maka jika ada orang yang tidak selamat atau tidak diselamatkan, maka itu berhubungan dengan apa yang diizinkannya terjadi, bukan karena kehendaknya, bukan karena diinginkannya. Kalau ada orang yang memilih untuk tetap di dalam dosa sehingga tidak selamat, Allah akan mengizinkan hal itu karena Dia tidak memaksa siapapun untuk memenuhi apa yang dikehendakinya. Dengan demikian, banyak hal yang terjadi di dunia ini sebenarnya bertentangan dengan kehendak Allah yang sempurna itu, yaitu dosa, hawa nafsu, kekerasan, kebencian, dan ketegaran hati. Tetapi itu terjadi atas pilihan manusia itu sendiri, bukan keinginan Allah. Sahabatku semua, dalam kehendak Allah, orang-orang beriman juga diizinkan untuk menjalani hidup yang sulit dan penuh penderitaan. Tetapi kita harus fokus kepada kehendak Allah yang diinginkannya terjadi atas umatnya, yaitu rancangan damai sejahtera sebagaimana dapat kita baca dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu, bertekunlah dalam doa permohonan untuk semua orang, supaya mereka juga menjadi bagian yang Tuhan pakai bagi kita untuk menghadirkan kesejahteraan dan keselamatan yang diinginkannya terjadi atas kita semua. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.